Kenalkan, nama hijrah saya Azhara Naibaho. Nama sebelum hijrah saya adalah Maria Franciscus Naibaho. Saya berasal dari suku Batak, namun saya dilahirkan di Bandung. Setelah saya disergap, saya nggak dikasih tahu sama sekali keadaan kakak saya di mana. Seminggu itu saya diinterogasi, tapi saya nggak mau kasih tahu karena saya takut. Lalu akhirnya saya dibawa ke tempat ibadah agama saya yang sebelumnya. Saya disuruh maju ke depan, lalu saya dipaksa oleh pemuka agamanya mengakui bahwa Nabi Isa itu Tuhan. Awalnya saya tidak mau, dan saya di situ mengaku kalau saya itu Islam. Lalu rambut saya dijambak dan dipaksa terus kalau mengakui Nabi Isa itu Tuhan. Akhirnya saya mengakui karena dijambaknya itu sakit banget. Terus dia memaksa saya untuk meminum anggur. Lalu saya dipaksa lagi untuk mengakui Nabi Isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala telah menjumpakan kita kembali di channel Debat Lintas Agama. Bagaimana debatnya kita saksikan nanti bersama-sama. Tapi sebelumnya saya ingatkan seperti biasa, rekan-rekan yang baru bergabung jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar menambah semangat untuk membuat video selanjutnya. Dan langsung saja mari kita saksikan video selengkapnya. Tapi itu pertanyaan tidak ngawur. Ya benar, Yesus itu adalah keturunan pezina. Anak haram sebetulnya Yesus itu. Keturunan anak haram. Kenapa? Karena memang di dunia ini tidak ada yang benar. Dengan siapa dia lahir? Mana ada manusia suci di dunia ini saat zaman Yesus lahir? Tidak ada. Jadi itulah sebabnya Yesus itu bergelimang dengan lumpur dosa, tapi dia tidak berdosa. Ya, kamu berpaham. Contohlah, karena kita mengatakan tidak ada yang tidak berdosa, semua tidak ada yang benar, semua sudah bersalah. Termasuk wanita manapun tidak ada yang bersih, yang tidak berdosa. Apalagi kakek neneknya si Yesus juga tetap orang berdosa. Siapa yang menyangkal? Tidak ada. Saya pun mengakui itu keturunan dari orang berzina Yesus itu. Iya. Emang apa salahnya? Dan itulah yang diperbaiki oleh Yesus. Yesus datang ke dunia ini untuk berbagi dunia yang rusak ini. Itulah yang akan diperbaiki. Itulah kan? Sudah paham? Lagi juga Alkitab kami itu kan kitab palsu. Berarti bohong itu semua tuh. Kalau itu juga nubuatan. Salah itu. Alkitab kami kan pembohong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama hijrah saya Azhara Naibaho. Nama sebelum hijrah saya adalah Maria Franciscus Naibaho. Saya berasal dari suku Batak, namun saya dilahirkan di Bandung. Baik, Amel. Nama hijrah saya adalah Amelia Kamila Putri Naibaho, dan nama saya sebelum berhijrah adalah Rakuri Naibaho. Kalian ini kalau lihat namanya satu marga berarti kakak beradik ya? Iya, betul. Kandung. Subhanallah. Ini sama-sama baru masuk Islam. Iya. Sama-sama sepakat ingin pindah agama. Nah, ini menarik sekali. Boleh nggak kalian ceritakan kepada pemirsa di rumah bagaimana latar belakang kalian bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala? Saya minta Zahra dulu yang cerita. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya bagi saya dan adik saya, agama Islam itu sudah tidak asing lagi. Walaupun kami dididik, dibesarkan, dan dilahirkan di keluarga non-muslim. Karena tempat ibadah umat muslim pun itu sangat berdekatan dengan rumah kami. Sehingga ketika kami melihat orang melaksanakan ibadah sholat, mendengarkan lantunan azan, murotal Al-Quran, orang-orang pergi pengajian, itu merupakan tontonan sehari-hari bagi kami. Namun saat itu mungkin Allah masih menutup hati kami. Artinya bagi kalian berdua ini
Islam itu tidak asing gitu ya. Betul. Karena lahir dari rahim ibu yang tidak muslim, dibesarkan di lingkungan yang tidak muslim, tetapi lingkungan masyarakat kalian ini mayoritasnya adalah muslim. Artinya ya agama Islam itu tidak aneh gitu ya. Iya betul. Alhamdulillah. Nah, terus bagaimana selanjutnya? Sampai suatu ketika Allah mengubah hidup saya. Itu ketika saya kuliah, saya mengalami suatu masa yang sangat terpuruk, yang sebelumnya saya belum pernah merasakan hal itu. Saat itu kuliah saya hancur, hubungan antara orang tua itu sudah tidak akur lagi, tidak harmonis, sehingga menimbulkan rasa seperti putus asa. Mulai dari putus asa, kehampaan, kosong gitu. Jadi kayak udah nggak punya tujuan hidup di situ. Yang menyebabkan Zahra itu seperti putus harapan itu apa? Faktor terbesarnya adalah dari kecil saya udah melihat keluarga saya seperti sudah tidak harmonis gitu. Jadi faktor keluarga lah ya. Iya betul. Jadi orang tua tidak harmonis membuat seperti hampa gitu ya. Iya. Di lingkungan keluarga itu. Nah, terus setelah itu mulai memuncak rasa ketidaktenangan itu sampai berharap akan ada suatu jawaban. Akhirnya Allah menjawab ketidaktenangan saya itu ketika saya bangun dari tidur saya membuka mata, pertama kali suara yang saya dengar adalah azan subuh. Itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan untuk pertama kalinya hati saya sangat bergetar ketika mendengar suara azan. Padahal sebelum-sebelumnya saya ratusan kali itu selalu mendengarkan azan. Tapi hati saya masih biasa saja di situ. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Begitu buka mata, yang terdengar pertama kali suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iya betul. Terus rasanya ada getaran gitu dalam hati. Padahal tadi cerita sebelumnya itu sudah biasa ratusan kali mendengarkan azan, tapi tidak ada getaran apa-apa. Tapi hari itu kok luar biasa begitu. Iya. Nah, apa yang dirasakan setelah itu? Saat itu seperti ada jawaban dari ketidakterangan saya itu. Suara azan itu membuat hati saya benar-benar bertanya-tanya gitu. Jadi kayak tenang gitu, kayak itu apa sih gitu, kayak membuat saya lebih dalam untuk mencari lagi gitu. Nah, terus keesokan harinya ternyata ketika saya bangun dari tidur itu kejadian terulang lagi. Yang dengan azan itu tadi? Iya betul. Sehingga itu udah seperti hati memantapkan ini sepertinya jawaban dari Allah gitu. Subhanallah. Jadi Zahra menerjemahkan suara azan yang dia dengar tadi yang untuk pertama kalinya menggetarkan hati, padahal sebelum sering mendengarkan suara azan, diterjemahkan ya itu sebagai sebuah jawaban. Iya betul. Artinya petunjuklah hidayah dari Allah, sehingga ingin masuk agama Islam begitu. Iya, nah, apa yang Zahra lakukan setelah itu? Setelah itu siang harinya saya langsung membeli ke toko buku itu buku tuntunan sholat. Ya. Lalu saya lihat tata cara wudhu dan sebagainya. Saya mulai ingin praktek itu, cuman saya kan masih bingung, saya harus gimana ini, nggak mungkin saya harus ke masjid. Jadi kalau wudhu itu saya belajar di rumah sendiri. Jadi sebelum syahadat ya sudah beli buku dulu, Iya. tuntunan sholat. Iya. Jadi langsung pengen
belajar wudhu bagaimana, sholat bagaimana, padahal belum masuk Islam. Belum. Subhanallah. Apa yang mendorong itu? Karena dari suara azan itu, jadi itu seperti yang memanggil hati saya itu untuk pergi segera ke masjid, kira-kira begitu. Karena saya belum sah untuk masuk ke masjid, maka saya lihat dulu di buku itu persyaratannya itu bagaimana sebelum masuk masjid. Nah, terus setelah itu apa yang dilakukan lagi? Setelah itu saya sharing sama adik saya ceritakan pengalaman saya, ternyata adik saya ingin pindah keyakinan. Subhanallah. Ya, gimana Amel? Ya, ceritanya nih. Karena awalnya memang saya kurang nyaman dengan agama saya yang sebelumnya. Saya bingung dengan pengajaran di agama saya yang sebelumnya, dan saya juga bingung tentang posisi ketuhanan di agama saya yang sebelumnya. Artinya Amel ternyata sudah lebih dulu memendam ketidaknyamanan di dalam agama sebelumnya, tapi tidak pernah ngomong. Ya, karena saya takut. Ya, di saat kakaknya sudah mengalami satu dorongan ingin masuk agama Islam, lalu curhat sama Amel, ternyata Amel juga punya keinginan yang sama begitu. Ceritakan yang kalian lakukan berdua setelah saling curhat ini, bahwa Zahra menceritakan kepada Amel tadi tentang mimpi, gitu ya, yang didengarkan kok membuat hati jadi tenang, yang sebelumnya itu gundah, kacau, frustrasi, banyak problem. Seakan-akan ini azan menjadi satu jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu disampaikan kepada Zahra, Amel, kemudian Amel ternyata juga sudah sejak lama berkeinginan pindah agama tapi tidak berani mengungkapkannya. Nah, setelah itu apa yang kalian lakukan? Setelah itu kami memutuskan untuk bertemu salah satu tokoh agama Islam, khususnya di Bandung itu. Iya, khususnya kami ingin bertanya lebih dalam lagi tentang perbandingan agama Islam dengan keyakinan kami yang sebelumnya, untuk memantapkan. Setelah itu kami memutuskan untuk benar-benar harus pindah agama keesokan harinya. Jadi apa yang dijelaskan Ustadz kepada kalian berdua sehingga semakin memperkuat keinginan pindah agama itu? Tentang poin pentingnya adalah Nabi Isa. Ternyata Islam selama ini mengimani Nabi Isa. Yang di agama kami sebelumnya itu beda. Dianggap Tuhan. Dianggap Tuhan. Jadi maksudnya kok lebih logik gitu Islam itu. Subhanallah. Jadi kalian berdua mengira kalau di dalam agama Islam itu tidak mempercayai Nabi Isa, begitu ya? Iya, betul. Begitu Ustadz yang menjelaskan bahwa dalam agama Islam itu wajib juga beriman kepada Nabi Isa, tapi sebagai Rasul Allah, bukan sebagai Tuhan, tidak juga sebagai anak Tuhan. Itu membuat kalian semakin mantap memutuskan pindah agama itu. Ya memang Zahra dan Amel, bahwa di dalam agama Islam ini agama kita, agama yang paling sempurna. Kenapa? Karena semua nabi-nabi yang terdahulu wajib kita imani, termasuk juga Nabi Isa. Artinya, kalau ada umat Islam mengingkari kerasulan, kenabian Isa alaihissalam, maka batallah iman Islamnya itu. Jadi apa yang kalian dengarkan dari Ustadz itu, penjelasannya itu sudah benar dan membuat kalian semakin mantap untuk pindah agama. Terus setelah itu apa? Langsung bersyahadat atau bagaimana? Keesokan hari kita bersyahadat. Bersyahadat di mana itu? Di Masjid Bandung. Masjid Bandung. Dituntut sama Ustadz. Iya, betul. Nah, apa ada dulu briefing atau penjelasan sebelum disyahadat atau bagaimana? Sebelum syahadat kita ditanya dulu apakah ini ada unsur doktrin, unsur pemaksaan. Kami jelaskan tidak ada, ini berasal dari hati nurani kami sendiri. Iya. Setelah kami bersyahadat, kami di briefing kembali agar kami tetap istiqomah, agar tetap berpegang teguh pada keyakinan Islam yang saat ini yang kami jalani. Iya. Setelah syahadat apa yang dilakukan? Setelah syahadat di briefing, akhirnya kami pulang ke rumah. Kami masih belum berani untuk menjelaskan, memberanikan diri, mengakui kami sudah masuk Islam kepada orang tua. Jadi seakan-akan di rumah masih belum terjadi apa-apa. Nah, terus? Sampai saatnya ada hari raya besar agama keyakinan kami yang sebelumnya. Di situ saya melarikan diri karena memang sudah tidak ingin berada di zona itu lagi.
sehingga menimbulkan suatu kecurigaan Dari orang tua. dari orang tua saya. Padahal sebelumnya itu kalian berdua biasa ikut hari besar tersebut. Iya betul. Tapi hari itu enggak mau. Enggak. Menghilang. Iya. Sampai suatu ketika kakak saya menemukan di tas saya ada mukena, dan di situ terjadi suatu masalah yang sangat besar antara saya dengan orang tua. Di situ kita benar-benar marah, emosi gitu. Sampai keesokan harinya tiba-tiba orang tua saya mendatangkan 2 laki-laki. Itu saya tidak mengenal. Lalu tiba-tiba datang juga mobil 2 parkir di depan rumah saya. Itu saya juga ini bertanya-tanya, ini maksudnya apa? Saya disergap oleh saudara saya. Kemudian saya dipukul, saya ditampar, diperlakukan secara tidak manusiawi hanya karena pindah agama. Saya tidak diberi waktu untuk menjelaskan kenapa saya masuk Islam. Saat itu pun orang tua saya masih berdiam. Mereka tidak membela saya. Mereka tidak memberi space untuk, sudahlah, berikan sedikit dia untuk berbicara. Saya dijebak. Akhirnya saya dibawa ke tempat rumah pemulihan orang depresi. Ternyata mereka mengklaim saya itu gila, saya depresi. Dianggap depresi. Iya gitu. betul. Saya dijebak, saya dimasukkan ke ruangan, saya dikunci di situ. Saya teriak-teriak, saya panggil orang tua saya masih punya masa depan, bukan di sini tempat saya. Saya bilang, saya pindah agama, itu bukan pelarian saya karena saya kemarin sempat putus kuliah. Tapi ternyata orang tua saya terbawa doktrin, gitu. Jadi lebih percaya saudara-saudara saya yang mendoktrin bahwa Islam itu sangat buruk. Sampai akhirnya saya 2 minggu berada di rumah. Karena saya disergap, saya nggak dikasih tahu sama sekali keadaan kakak saya di mana. Seminggu itu saya diinterogasi, tapi saya nggak mau kasih tahu karena saya takut. Lalu akhirnya saya dibawa ke tempat ibadah agama saya yang sebelumnya. Saya disuruh maju ke depan. Lalu saya dipaksa oleh pemuka agamanya mengakui bahwa Nabi Isa itu Tuhan. Awalnya saya tidak mau, dan saya di situ mengaku kalau saya itu Islam. Lalu rambut saya dijambak dan dipaksa terus kalau mengakui Nabi Isa itu Tuhan. Akhirnya saya mengakui karena dijambaknya itu sakit banget. Terus dia memaksa saya untuk meminum anggur. Lalu saya dipaksa lagi untuk mengakui Nabi Isa itu Tuhan. Saya dipukul berapa kali sama pemuka agama. Masya Allah. Itu luar biasa ya. Cobaan yang kalian alami setelah masuk agama Islam itu. Tapi bagaimana kemudian bisa keluar dari tempat rehab tadi? Karena dianggap Zahra ini seperti orang yang depresi, barangkali perlu disembuhkan, ya, atau kerasukan jin gitu. Bagaimana Zahra bisa keluar dari itu? Alhamdulillah Allah membuat ibu saya itu tidak tenang ketika saya ada di tempat rehab. Sampai akhirnya ibu saya meminta pemilik yayasan itu supaya mempertemukan dengan saya. Dan memang benar ketika ibu saya itu melihat saya itu, saya lusuh, saya tidak dirawat, benar-benar bukan menjadi lebih buruk. Akhirnya saya di situ asma saya kambuh, dilarikan ke rumah sakit untuk diinfus, diberi oksigen. Dari situ saya udah punya trik untuk kabur secepatnya bersama adik saya. Nah, terus setelah itu kalian pergi kemana? Setelah itu kita sebenarnya dilarikan dulu ke ruko, bukan ke rumah. Di situ kita dijaga juga, nggak bisa pergi kemana-mana. Tapi alhamdulillah sama Allah kita dipermudah bisa kabur berdua. Akhirnya kita melarikan diri ke DKM Masjid Bandung. Nah, terus bagaimana kalian bisa sampai ke pesantren An-Naba ini? Kita transit ke pesantren dulu. Ya. Di Bandung, kemudian di Sentul. Akhirnya banyak yang merekomendasi ke sini. Ya, karena ini memang pesantren Husnul Alam ya. Iya. Alhamdulillah. Terus sekarang sudah beberapa bulan kalian masuk agama Islam dan sudah juga belajar Al-Quran. Sekarang udah bisa baca Al-Quran kan? Boleh pemirsa mau mendengarkan dulu baca Al-Quran kalian. Coba Zahra dulu. A'udzu billahi minasy rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Ali jama'a malau wa'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla layumbadanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahi muqadah. Allati tattali'u 'alal afidah. Inna 'alaihim muqsadah. Fi amadin mumaddadah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Kesan saya pertama kali ketika masuk Islam itu tali persaudaraan di umat Islam itu sangatlah kuat. Dari yang kita tidak kenal bisa menjadi sangat seperti saudara kandung, seperti keluarga kandung. Terus apa lagi? Terus di Islam saya benar-benar menemukan tujuan hidup saya. Hati saya menjadi lebih tenang, lebih damai, dan saya lebih berpikir hidup ini bukan hanya untuk hidup.